Indonesiaku. Selamat ulang tahun Indonesiaku, cintaku, negeriku Indonesia. Diskusi tentang banyak hal, berbagi ide, informasi, atau edukasi bisa Anda simak sekarang di Jam Talk Show. Jam Talk Show. Baik, 89.1 Pesona Bara FM, Citra Budaya Jawa yang mempesona. Juragan Kakung dan Putri pendengar di seluruh kawasan Jogja dan sekitarnya. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, pukul 11 kita akan simak bersama Jam Talk Show seperti biasanya sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan kali ini kita masih bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Hari ini kita mengusung tema tentang sejarah peninggalan Hindu-Buddha di Bantul dan juga jejak peninggalan dan upaya pelestariannya. Terima kasih untuk kesempatan siang kali ini sudah hadir dua orang narasumber yang sangat saya hormati ini. Yang pertama, selamat siang Ibu DRA DS Nugrahani MA atau dengan Ibu Nia ya. Beliau ini adalah dosen arkeologi UGM dan Kepala Museum UGM Bu ya. Selamat siang Ibu Nia. Selamat siang. Iya, sehat ya Bu ya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Maya. Iya, senang sekali bisa hadir. Terima kasih sudah disempatkan hadir ke studio ya Ibu ya, Bu Nia. Terima kasih juga sudah diundang. Kita berkenalan dengan para pendengar Pesona Bara. Halo, selamat siang. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya ada Mas Trias Indra Setiawan atau lebih kenal dengan Mas Indra Suroinggeno, benar ya Mas ya? Benar sekali. Oke. Beliau ini adalah seorang pemerhati budaya dan juga pemilik Museum Wayang Beber ya. Ngomongnya Beber ya Mas ya. Beber Sekartaji nggih. Ya baik, selamat siang Mas Indra, manggilnya Mas Indra aja ini ya. Mas Indra aja, iya. Selamat siang Mbak dan selamat siang juga teruntuk seluruh pendengar setia Radio Pesona Bara. Salam rahayu semuanya, sehat tentram, bahagia semua. Amin, sehat ya Mas. Terima kasih sudah disempatkan ke studio untuk kesempatan siang kali ini. Baik, segera saja kita masuk ke topiknya Ibu dengan Bu Nia ya, tentang sejarah peninggalan Hindu-Buddha di Bantul ini Bu. Monggo silakan mulai Ibu, silakan. Oke. Waduh, ini sebetulnya topik yang sangat berat. Sangat berat, sangat besar. Saya di fakultas itu bisa bersemester-semester. Nah itu dia. Ini harus 1 jam selesai loh Bu. Oke, baiklah. Tapi yang paling penting mungkin untuk pendengar setia Radio Pesona Bara mungkin perlu juga diberi suatu gambaran apa sih sebetulnya kebudayaan atau masa Hindu-Buddha itu. Adalah suatu masa di mana berkembang kerajaan-kerajaan yang berlatar agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Jadi tidak hanya di Bantul atau di Yogyakarta. Terminologi itu berlaku untuk di Nusantara yang kalau dihitung abadnya itu mungkin dimulainya dari abad 4 Masehi sampai dengan kurang lebih abad 16 Masehi. Ya, dibuka dengan munculnya satu kerajaan di Kalimantan yaitu Kerajaan Kute, kemudian kira-kira diakhiri dengan beruntuknya Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Itu timelinenya masa Hindu-Buddha ya Bu ya. Itu yang disebut sebagai masa Hindu-Buddha. Tapi kalau mungkin pendengar Radio Pesona Bara membaca di beberapa publikasi, mungkin tidak hanya dikenal dengan nama masa Hindu-Buddha, tapi juga dikenal dengan masa Indonesia kuno atau masa Mataram kuno, khususnya kalau di daerah Jawa, kemudian juga dikenal dengan nama masa klasik juga. Jadi ada beberapa terminologi yang digunakan untuk menyebut masa Hindu-Buddha tersebut. Masa Hindu-Buddha. Saya jadi ingat pelajaran SMP. SMP atau SMA ya ini. Iya ya, sudah dilupakan. Padahal itu penting banget loh. Iya, Ibu. Karena mau tidak mau juga peradaban masa Hindu-Buddha itu kan ada pengaruhnya dari India. Ya, peradaban India itu besar sekali pengaruhnya untuk peradaban di Nusantara. Saya namanya Nugrahani itu Sanskrit. Jadi itu pengaruh dari kebudayaan
India juga. Iya, baik. Itu tadi untuk masa Hindu-Buddha ya Bu ya. Bisa dikenal tadi dengan Indonesia klasik tentu. Nah, untuk kerajaan Mataram ini Bu, yang menjadi salah satu kerajaan yang berkembang di masa Hindu-Buddha ya. Ini tahun berapa aja ya Bu ya? Ya baiklah Mbak Maya, mungkin kalau kita mau ngomongin konteksnya dengan Bantul ya, Bantul itu merupakan salah satu wilayah dari sebuah kerajaan yang cukup besar di Jawa waktu itu yang dikenal dengan nama Kerajaan Mataram. Tapi beberapa sumber-sumber sejarah menyebutnya juga mengenalnya itu dengan Kerajaan Medang. Sebetulnya kalau di sumber-sumbernya nggak ada namanya Mataram kuno tuh nggak ada ya, Ibumi Mataram gitu aja. Tapi oleh para ahli sejarah untuk membedakannya dengan Mataram di periode Islam itu kemudian dikenal dengan nama Mataram kuno atau Ancient Mataram gitu itu. Nah kira-kira itu dimulainya pada abad ke-8 Masehi sampai berakhirnya tuh mungkin kira-kira abad 11 ya, ketika kerajaan Mataram atau Medang ini pusatnya mula-mula di wilayah administrasi Jawa Tengah. Sekarang dulu nggak ada Jawa Tengah, Jawa Timur nggak ada Mbak. Tapi kalau untuk memberikan gambaran kepada pendengar supaya lebih mudah, mungkin dulu kerajaan Mataram itu pusatnya ada di wilayah administrasi Jawa Tengah sekarang. Itu bergeser dari kira-kira mungkin dari Dieng gitu ya, kemudian bergeser ke timur sampai juga ke Prambanan, bergeser lagi ke timur sampai nanti berakhirnya adalah di daerah Jombang, Jawa Timur. Jombang, oke. Iya, untuk di Bantul ya Bu, khususnya kita berbicara masalah peninggalan sejarah Hindu-Buddha ini ada kaitannya pasti erat dengan situs atau peninggalan ya Ibu kalau di Bantul ini. Ya baiklah Mbak Maya, kalau kita mau cerita sebetulnya seberapa pentingnya sih Bantul itu dalam lini masa kerajaan tersebut ya, itu cukup penting ya, walaupun kalau dari segi tinggalannya mungkin kalau dibandingin dengan di daerah Prambanan dan sekitarnya itu Bantul itu lebih sedikit dibandingkan. Ada kalau peninggalan dari periode Hindu-Buddha atau masa klasik ini biasanya pertama mesti candi ya. Iya. Ya kalau kita mau merujuk tadi Mbak Maya menyebut situs itu adalah kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah tempat atau lokasi di mana terdapat benda, bangunan, struktur, cagar budaya. Jadi kalau kita mau melihat itu ya kalau misalnya di Bantul tuh ada candinya yang cukup menarik, mungkin Candi Mantup. Ya, Candi Mantup itu candinya kecil banget dan sangat spesifik. Mungkin kalau kita memikirkan candi itu bayangannya Prambanan, Borobudur, Candi Plaosan gitu ya. Tapi Candi di Mantup ini cukup kecil ya, bukan cukup kecil, relatif kecil, tapi dia sangat spesifik. Karena di situ arca yang ditemukan itu adalah arca Siwa dan Parwati yang bergandengan tangan. Di dalam ikonografi Hindu itu dikenal dengan Kalyana Sundara, yang itu mengindikasikan bahwa Candi Mantup itu difungsikan untuk ritual bagi mereka yang akan menikah. Nah ada candi toh untuk ritualnya mereka yang akan menikah. Kita tahunya kan kalau candi itu untuk pemujaan Siwa dan sebagainya. Ternyata itu menarik dan itu satu-satunya Mbak di Bantul gitu. Jadi itu sangat luar biasa. Baik, ya baru tahu ini saya kalau nggak ada talk show seperti ini. Kemudian kita punya lagi ada Candi Gampingan, gitu ya. Candi Gampingan itu juga cukup menarik karena di situ ada arca utamanya, salah satunya itu adalah arca, kalau di Hindu namanya Kuera, tapi kalau di Buddhis itu namanya Jambala. Itu dewa kekayaan. Oh, berarti ini dulu apakah masyarakat yang hidup di sekitar daerah Bantul di sekitarnya ini adalah para pedagang atau gimana sehingga perlu memberikan persembahan atau pemujaan kepada dewa kekayaan. Tapi jangan diartikan dewa kekayaannya terus cari kekayaan, bukan Mbak, bukan itu. Tapi kita bersyukur gitu loh, karena kita memperoleh kekayaan, kemudian kita memberi persembahan kepada dewa kekayaan seperti itu. Dan satu lagi candi yang cukup menarik yaitu
pemandian payak ya, atau pertitaan payak itu digunakan untuk mensucikan diri, yang itu letaknya tidak jauh ya dari Candi Mantuk. Jadi sebetulnya kalau kita mau merekonstruksikan sebetulnya apa sih aktivitas masyarakat yang ada pada waktu itu, bisa dengan menggabungkan temuan-temuan yang ada di tadi disebutkan di satu situs yang ada di daerah Bantul itu ya. Oke, menarik sekali ya sebenarnya kalau kita bisa ini lagi ya Bu ya, merekonstruksi, bisa membayangkan zaman dulu itu seperti apa kondisi masyarakatnya. Ya. Jadi mungkin yang paling penting adalah bagaimana menarasikan. Ya, kalau objek zaman dahulu itu kalau tidak dinarasikan ya tidak akan berarti apa-apa untuk generasi sekarang. Nah, itu akibatnya juga nanti generasi cuma lihat gitu aja kok. Tapi kalau kita bisa menarasikan warisan budaya itu dengan baik dan benar, itulah yang menjadi menarik. Ada nilai-nilai yang perlu diwariskan kepada generasi sekarang. Nah, gimana nih caranya untuk menarasikan itu? Nah, kita sebetulnya ada satu sumber yang perlu kita lihat, yaitu prasasti. Di Bantul itu juga banyak sekali prasasti-prasasti yang ditemukannya. Nah, dari situlah kita bisa sebetulnya membuat cerita tentang apa sih sebetulnya yang terjadi di masa lalu dalam kaitannya dengan tinggalan-tinggalan masa Hindu-Buddha di Bantul. Gitu Mbak Maya. Iya, baik. Masalah Hindu-Buddha ini jadi ada berapa ya Bu kalau untuk di Bantul ini peninggalannya, untuk prasasti atau candi ini ada di mana saja ya Bu ya kalau untuk di kalau prasasti itu ada di pemandian payak itu ada di Banguntapan ya, itu masyarakat Banguntapan. Kemudian ada Candi Gampingan dan ada candi itu kayaknya di Piyungan ya, masuk wilayah Piyungan kalau nggak salah. Oh, baik. Ini baru dengar sekarang saya. Iya benar Bu. Kalau misalnya perlu dikunjungi nanti Mbak. Kalau bisa tuh radio bikin apa ya, jelajah situs Hindu Buddha di Bantul. Itu bisa bekerja sama itu dengan Dinas Kebudayaan Bantul. Iya benar, ini monggo di. Iya benar Ibu, dan mungkin juga ke ini ya, ke sekolah-sekolah ya Bu ya, yang lebih untuk disasar ya Bu ya, untuk SD, SMP mungkin ada kewajiban untuk berkunjung setiap minggu kalau sekarang sampai Jumat sekolahnya, akhir pekan mungkin begitu ya Bu. Iya baik. Nah, ini di sebelah saya juga ada generasi muda nih, nanti bisa ngobrol-obrol generasi muda nih ya, untuk ayo dong kita mengenali apa situs-situs dan peninggalan yang ada di wilayah Bantul ya. Bantul itu cukup kaya saya kira gitu, itu termasuk Hindu Budanya. Baik. Itu cukup kaya. Nanti kalau saya bercerita ada kok saya ngomong terus nih Mbak Maya, gimana nih Mbak Maya? Ya nanti setelah ini kita ke sebelah Ibu. Oh, baiklah. Jadi ada satu yang menarik, itu tinggalannya itu adalah sebetulnya arca di Gua Surocolo. Pernah mendengar pendengar Pesona Bara pernah mendengar Gua Surocolo? Kayaknya itu merupakan satu bagian dari destinasi wisata ya Mas Indra ya. Nah, di situ tuh pernah ditemukan arca-arca perunggu. Arcanya kecil-kecil, sekarang arcanya ada di kantor BPK 10, dulu namanya BPCPDIY gitu. Kalau nggak salah sekarang namanya BPK 10. Nah, itu nanti mungkin juga anak-anak sekolah bisa melihat. Kenapa arca itu penting? Nah, karena itu bisa menceritakan sebetulnya Buddhisme yang ada di wilayah Bantul ataupun pada era itu tuh seperti apa. Kita mungkin mengenal agama Hindu dan Buddha gitu aja. Tapi di dalam Buddhisme sendiri itu sektenya sangat banyak sekali. Sangat banyak. Salah satunya ialah Hewaja Tantra. Jadi di Buddhisme itu ada satu aliran yang namanya Tantrayana gitu. Nah, ini Tantrayananya yang diwakili oleh arca-arca di Surocolo itu adalah satu aliran yang cukup tua. Dan menariknya alirannya cukup tua ini ada relasinya dengan nanti ada seorang pangeran dari India gitu ya, yang kemudian dia meninggalkan segala atribut kepangerannya
untuk dia kemudian berkelana. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Swarnadwipa. Beliau pernah berkunjung juga ke Jawa, namanya Atisadi Pangkara. Nah, Atisadi Pangkara inilah kemudian dengan Tantra, Hewaja Tantra ini mengolah berbagi kitab-kitab itunya, kemudian dari situ dia menyebarkannya ke Tibet, kemudian ke Cina, ke Jepang, ke Korea. Jadi dengan kata lain Nusantara termasuk juga wilayah Bantul turut andil sebetulnya dalam mengembangkan Buddhism di dunia. Pusatnya memang di Swarnadwipa gitu. Tapi itu tantra yang ada yang diwakili oleh temuan Arca di Surocolo itu sangat luar biasa. Itu nggak ada yang lainnya, Mbak. Jadi meskipun temuannya itu sedikit kecil-kecil tapi sangat spesifik dan itu punya nilai yang sangat luar biasa, yang itu pastilah layak untuk dilestarikan. Baik Ibu, terima kasih untuk informasinya ini. Wah, ini sangat menarik sekali, menambah pengetahuan sekali nih sebenarnya. Semoga kemudian jadi pengen lihat dan pengen mengulik lagi. Ini pasti di sebelah saya ini gatel nih, nanti tak uliknya nanti aku. Nah, ini beliau ini anak muda ini tuh sangat usil banget gitu loh. Dia suka mengulik-ulik sesuatu tapi menjadi suatu informasi yang menjadi itu bisa diterima oleh khalayak dengan enak gitu. Mungkin kalau saya ngomong Hewaja Tantra gitu itu, waduh, ini apa Hewaja Tantra? Kalau saya ngomong di arkeologi mungkin itu biasa ya. Tapi kalau mungkin kita ngomong di masyarakat harus dibahasakan yang lebih lain, itu tugasnya di Baik, ini terima kasih Bu Nia untuk paparannya. Kita beralih sejenak ke Mas Indra ya. Mas Indra sudah siap ini? Sudah pegang mic-nya terus ya. Ini juga saya ini sekali dengan Mas Indra nih, seorang pemerhati budaya sampai punya museum wayang beber Sekartaji ya Mas ya. Iya, monggo nih mau ada yang disampaikan ini Mas Indra sebagai generasi muda ya. Ini masih hitungannya muda loh Mas ini. Hampir-hampir ini. Iya, monggo Mas. Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah sangat komplit yang diutarakan Ibu Ania ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari segi generasi now atau generasi yang terkini gitu. Ya, kan saya mulai Mbak tentang bagaimana sih apa yang ada di Bantul dan mengapa kita harus mulai untuk bagaimana ya untuk mengeksplor lebih jauh. Kita lihat Mbak Maya mungkin tahu tentang Tom and Jerry. Betul. Dan lain-lain itu bukan ya Mbak? Iya lah. Kira-kira bisa menghasilkan berapa juta dolar ya. Itu luar biasa sekali dan kita nggak akan pernah tahu bahwa salah satu yang menginspirasi Tom and Jerry itu ada pada relief candi yang dimiliki Nusantara ini. Kebetulan di Candi Mendut ada cerita ya kucing yang akhirnya dikasih lonceng sama sang tikus, terus akhirnya kucing tidak bisa menangkap tikus. Nah, hal-hal sedemikian itu bukan berarti kita justru lebih apa ya? Ternyata yang kuno itu tidak diam, tidak merupakan hanya objek, tapi subjek juga. Kita lihat kita punya cerita Jataka, 547 kisah binatang, tapi yang membuat kartun adalah Malaysia, cerita si kancil. Dan yang mendapatkan pendapatan jelas negara yang lain. Nah, di sini saya sendiri yang sudah ya setengah muda, ini akan memberi semangat khususnya di daerah Kabupaten Bantul Bu. Ini kalau Ibu Ania tadi tentang candi-candi yang sudah terlihat, sudah candi-candi yang sudah terlindungi, giliran saya ini Mbak Maya, ini karena saya senang belusuan. Sebenarnya percandian, arca-arca, situs-situs itu Bu, sampai tepi pantai itu banyak sekali. Banyak sekali yang masih terpendam, banyak sekali yang kondisinya seperti itu ya. Ada juga yang sudah makin lama makin menghilang. Nah, ini tentunya kembali lagi kita harus untuk saat ini harus menggemakan bahwa ini semua tidak tentang agama.
Ini semua tentang karya, seni budaya, karya agung yang Mbak Maya perlu ketahui seluruh dunia itu mengagumi kita. Contohnya saya dulu sedikit cerita ya Mbak. Sebelum di kancah permusiuman ini kan bekerja sampai keliling dunia 18 negara. Dan itu semua orang mengakui bahwa kamu punya hasil kebudayaan itu luar biasa sekali. Nah, kalau setiap bangsa ini menonjolkan ciri khas budayanya untuk mendapatkan ekonomi yang luar biasa, untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat yang luar biasa. Nah, kita mempelajari di situ bagaimana sebuah peninggalan ini tidak untuk ditakut-takuti. Kan kebanyakan medeni, ono sik tunggu. Nah, ini kita kemas secara segar, secara fresh seperti itu, Mbak. Karena bukan saja Hindu dan Buddha, Mbak Maya. Bahkan ribuan tahun, belasan ribu tahun sebelum Masehi di Bantul ini sudah ada banyak peradaban. Yang paling muda aja situs Gunung Wingko itu, Mbak. Kalau Mbak ketahui itu sudah 2000 tahun yang lalu, itu masanya Nabi Isa. Ada tinggalan di situ 4 lapis zaman. Di daerah Pantai Samas loh. Nah, kita kan bisa mengetahui kayak biyene ngopo kok sudah ada perairan, udah ada pelayaran dari sisi selatan. Bahkan di kawasan Delta Progo itu konon menurut asumsi Prof Manu, Romo Manu, itu untuk arah ekspor beras. Jadi Medang bagian selatan ini dulu sudah ngekspor beras. Pertanian kita yang luar biasa unggulnya. Lah di sini berbagai zaman itu adalah kita mengalami Neolitikum, Paleolitikum, Megalitikum, ada di Pelayan, ada di mana-mana hingga kepengaruh Hindu Buddha. Karena kenapa? Bangsa kita ini sebenarnya win-win solution, apalagi Jawa khususnya Bantul ya, seperti sebuah kelir. Apapun yang masuk itu kita terima akulturasi dan inkulturasi dengan baik. Contohnya yang punden berundak menginspirasi menjadi sebuah candi. Ya, seperti itu memang sudah zamannya kita untuk membuka, kita untuk wawasan kita itu piknik ke luar negeri, bahwa apa yang selama ini kita kuno, ketinggalan zaman itu sangat dicari orang luar negeri, sangat dikagumi, Mbak. Jangan sampai kita kecolongan ya, Mas. Iya, seperti itu, Mbak. Dan jangan sampai dihilang-hilangkan dan ditutup-tutupi, karena ketika kita berbicara itu sebuah mahakarya, potensi itu destinasi wisata, destinasi ekonomi, kesejahteraan masyarakat sekitar itu akan sangat, dengan memanfaatkan mengemas produk masa lalu yaitu berupa situs itu. Sekarang kan Bantul ini desa wisatanya luar biasa, Mbak. Nah, dengan potensi-potensi seperti itu, saya pikir dengan kemasan yang baik, bahkan di Museum Sekartaji itu berbagai cerita kuno itu tidak hanya digambar tapi dianimasikan. Nah, dengan menghadirkan seperti itu, kita nggak mau kalah dong sama Tom and Jerry sama yang lain-lain. Nah, ini semangat dari kami, Mbak, karena kedatangan Hindu Buddha ini periode ini ya membawa banyak sekali pengaruh ya, Bu. Ada dari bidang keagamaan, politik, sosial budaya, pendidikan, sastra dan bahasa. Kalau Ibu tadi dari Sanskerta, saya enggak mau kalah. Trinya jelas Sanskrit, Indra jelas dari sana, Seti dari Saktiawan. Kalau saya memakai nama Suroingeno itu simbah saya memang namanya beliau Suroingeno. Dan Suro itu artinya berani, Ngeno adalah ya di pertempuran itu. Makanya ini semangat yang saya pakai karena untuk menginspirasi kedepannya. Seperti itu, Mbak. Iya, mungkin itu bisa menjadi inspirasi untuk Juragan Putri atau semuanya yang mungkin sedang mengandung anaknya untuk memberikan nama ya. Benar sekali. Jadi jangan sampai sekarang banyak namanya, maaf ini bukan yang luar negeri dan namanya tuh susah gitu loh, Mas. Keeropaan gitu ya. Jadi sampai ke pinggir-pinggir, maksudnya ke pelosok juga namanya bagus-bagus. Padahal kita sendiri sudah ada nama kayak Mas Indra, Bu Nia gitu ya. Itu kan sebenarnya di telinga tuh jauh lebih eksklusif untuk saya ya, kalau saya lebih lux gitu loh. Benar, Mbak, dan untuk orang luar negeri juga kagum dengan nama kita sendiri. Nah, itu kadang-kadang
kita melupakan bahwa setiap nama yang dikira sepele itu ada mengandung makna yang luar biasa sekali. Betul. Sekarang banyak dari kita menamai yang keren-keren tidak tahu pemaknaan. Iya, yang penting di telinga tuh bagus gitu, keren, dan banyak yang pakai, malah jadi pasaran ya jatuhnya. Jadi kalau nama bisa jadi identitas ya. Misalnya tahu, oh Mas Indra Suroinggono dari Jawa mungkin gitu, jadi pengen tahu lagi kondisi di Jawa bagaimana, mungkin seperti itu ya Mas ya. Leres sampai di museum itu rutin tour travel dari Belgia, Belanda dan lain-lain, kagum dengan kita. Menarik itu kalau ngomong tentang nama Mbak Maya. Maya itu juga punya makna yang sangat luar biasa. Itu ibunda dari Siddhartha Gautama yang melibatkan agama Buddha. Wah, merinding saya. Kalau butuh pohon bodi di tempat saya ada. Bisa lihat bagaimana perjuangannya Dewi Maya. Iya. Oke. Dia mengandung Siddhartha Gautama. Oh iya, nanti saya googling Bu ya, Bu. Mas Indra jelas itu Dewa Indra. Dewa Indra itu the godfather-nya dewa-dewanya Hindu. Aduh. Saya juga namanya ada nama dewinya, karena di depannya saya namanya ada Sri. Orang Jawa itu sangat mengagumi Dewi Sri. Betul. Kenapa Sri itu Dewi memang Sri? Ya mungkin dewinya padi. Tapi yang paling penting adalah dewa yang membalanskan alam semesta. Itu Dewi Sri ya, Dewi kesuburan, memberikan manfaat kepada para petani. Oke, itu tadi sekilas Hindu Buddha. Ibu, nih ada lagi Bu yang mau disampaikan masih tentang Hindu Buddha di Bantul ini, Bu. Ya, aku menyambung apa yang disampaikan oleh anak muda keren di sebelah saya ini ya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa kalau kita ngomongin tentang tinggalan-tinggalan Hindu Buddha tuh nggak ada hubungannya sama sekali dengan agama ya. Kita menempatkan tinggalan-tinggalan itu adalah sebagai suatu karya dari nenek moyang kita yang di masa lalu. Kita tidak harus ikut nyembah-nyembah, itu tidak harus, tetapi sebetulnya itu adalah bagian yang kita kenal sekarang namanya sebagai cagar budaya. Nah, kalau pemerintah sendiri kan sebetulnya sudah menetapkan suatu jalur bahwa cagar budaya itu wajib dilestarikan. Tujuan goal utamanya dari pelestarian cagar budaya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi gimana sih melestarikan? Artinya itu adalah menjaga keberlanjutan dari benda-benda tersebut ya. Benda tersebut itu sebetulnya media untuk menceritakan segala sesuatu yang ada di balik itu semuanya. Nah, kalau masa sekarang menjadi inspirasi, itu tadi sudah diceritakan oleh Mas Indra, bagaimana sih sebetulnya mengolah itu semuanya agar sesuai dengan mainframe-nya sekarang, tapi punya muatan yang sifatnya edukatif gitu. Jadi itu keren banget gitu loh. Terus kemudian kita kalau bisa melihat, kalau zaman dulu kita punya banyak pengaruh, tapi nggak semena-mena loh, kita terus tiru-tiru. Tapi orang Nusantara itu sudah punya suatu tingkat pemikiran yang disebut oleh para ahli itu sebagai local genius. Artinya bahwa itu jeniusnya orang-orang lokal. Mereka itu menerima pengaruh, kemudian mengolahnya menjadi sesuatu yang sesuai dengan alam pikiran dan kebutuhan masyarakat. Enggak seperti sekarang. Langsung. Kita pakai dulu pakai baju orang barat ya dipakai aja tanpa tahu kebutuhannya itu seperti apa. Padahal kalau kita mau ngintip lagi orang barat, orang Belanda, kita punya arsitektur Indis loh Mas Indra. Itu orang Londo-Londo itu tinggal di Indonesia yang iklim tropis. Mereka membawa arsitekturnya Belanda, kemudian dilokalisasikan, disesuaikan dengan tata cara dan iklim yang ada di sini. Berarti itu kan sesuatu yang luar biasa. Yang punya bukan orang Belanda aja, orang Nusantara pun punya yang disebut local genius itu tadi. Baik. Sampai mau ngomong apa lupain tadi. Ya mungkin jadi gitu untuk para pendengar Pesona Bara yang sangat setia. Jadi kalau di tempat para pendengar semuanya itu ada yang diduga cagar budaya atau warisan-warisan budaya itu jangan dijual. Karena kalau dijual dapat duit tapi habis. Itu loh Bu, iya, prihatinnya tuh di situ ya. Tapi kalau tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Indra, dari situ kemudian diolah sehingga pendapatan ekonominya tuh bisa long lasting gitu loh Mas. Objeknya masih ada terus. Kalau objeknya yang dijual wes payu oleh duit wes entek. Udah gitu selesai. Loh. Iya. Nah, tapi kemudian
yang perlu kita pikirkan adalah daya kreatifnya untuk mengolah itu menjadi sumber daya dan sumber dana yang tiada pernah terputus. Betul. Iya, prihatin sekali kalau misalnya ada berita atau ini sudah dijual, ada peninggalan zaman dulu ternyata sudah sampai di negara mana dan ada di museum mana loh, itu kan punya kita. Kenapa ada di sana? Sedikit tambah, Mbak monggo Maya. Mas. Jadi sebenarnya hal itu sepengetahuan saya, kenapa banyak situs yang hilang? Itu ada beberapa faktor. Dari masa lalu ada, dari masa sekarang banyak. Seperti itu. Jadi misal dari masa lalu itu misal perbedaan kerajaan zaman dulu. Misal Sailendra lah Sanjaya seperti itu kan, jika sudah dikuasai yang lain itu nanti dibangun yang baru. Terus ada masa pralaya dulu. Nah, dianggap ini menurut teman saya juga yang juga di bidangnya, jadi sesuatu yang sudah ditinggalkan itu takutnya kalau tidak diuri-uri, ini dalam mitologi ya Mbak. Ini nanti ada sesuatu yang namanya veta, energi buruk. Jadi harus agak rusak dan lain-lain. Itu sudah sejarah kuno itu. Itu sudah perjalanan kuno. Lah yang ketiga sama dengan yang didengungkan Ibu Nia tadi adalah yaitu black market, ya jual beli yang sampai ke luar negeri. Betul. Tapi ada dosa yang paling besar ini Mbak. Apa itu Mas? Kalau dari penjualan yang di kolektor itu paling enggak kolektor itu ngisik-isik Bu. Walaupun 1000 tahun lagi apa ada kesempatan kembali. Kalau yang paling saya miris ini kalau yang tidak, yang keras gitu loh Mbak. Ini bukan menyangkut agama ya, ini paham apapun juga yang keras menganggap itu ada itu membawa keburukan terus akhirnya arca itu dirusak, dihancurkan. Karena itu saya mengalami Mbak di daerah-daerah yang tidak bisa saya sebutkan, banyak yang ya karena beda paham terus dirusak. Itu kan nggak bisa kita kembalikan. Masa lalu mana bisa kita seperti Doraemon pakai pintu ajaib ya. Nah, dibikin itu lagi juga beda bahannya, beda rasanya beda Mbak. Lah, jadi demikian itu kita yang mengupayakan kepada generasi sekarang itu atau masyarakat ini. Kalau di Museum Wayang Beber Kartasi ada hashtagnya tak kenal maka tak wayang Bu. Kalau di sini ya kita pertama harus mengenalkan bahwa ini kita sepakat nggih Bu, ini bukan tentang agama lagi. Betul. Tapi ini tentang karya tinggalan leluhur yang jika kita dimanfaatkan atas izin Tuhan Yang Maha Esa itu akan membuat ya dari sektor pariwisata dan yang lainnya akan membangkitkan. Iya betul Mas. Seperti itu. Diajak untuk memandang dengan sudut pandang yang berbeda mungkin ya Mas ya. Jadi jangan dari sisi agama saja ya Bu. Lalu upaya untuk pelestarian peninggalan ini apa saja ya Bu yang sudah dilakukan mungkin pemerintah setempat? Ya, sebetulnya pelestarian itu bukan tanggung jawabnya pemerintah saja sih Mbak. Tapi tanggung jawab semua pihak, termasuk juga tanggung jawab kita bersama. Artinya kalau di sekitar kita tuh ada yang kita sebut itu tadi tinggalan-tinggalan budaya, ya mari kita uri-uri, minimal ya jangan tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Indra untuk merusak, menghancurkan. Kalau tidak suka dan tanda petik ya tidak suka ya monggo dilaporkan saja ke kepala desa lah minimal. Atau yang berwenang ya. Atau kalau misalnya di sekitarnya Mas Indra ya lapor aja lah ke Mas Indra, nanti kan Mas Indra bisa memfasilitasi kemana objek itu harus dibawa kalau pengen menyingkirkan itu gitu. Kemudian kalau itu sudah dilestarikan ya kemudian jangan didiamkan saja gitu loh. Kita bisa mengamati, memahami, kemudian itu menjadi sumber inspirasi untuk karya cipta sekarang. Betul. Yang berbasis atau berakar pada budaya itu. Apa sih karya cipta semacam apa aja? Misalnya kayak Mas Indra tuh tadi lihat relief kancil, beliau bikin wayang kancil gitu ya misalnya. Wayang kancil itu ceritanya bisa dimuati macam-macam gitu. Misalnya tentang apa pendidikan karakter bangsa. Lebih masuk Bu diceritakan ke anak-anak lewat cerita fabel. Terus lebih enak lagi kalau si kancilnya itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Misalnya mereka menggambar kancil, mungkin anak-anak sekarang juga udah nggak tahu kancil itu kayak apa ya. Dulu zaman saya kecil Mbak Maya, saya masih sering lihat kunang-kunang. Anak sekarang kan udah nggak tahu. Nggak ada Bu. Kualitas gitu. udara ya. Mau cari juga susah Bu di mana sih?
Nah itu kan sebetulnya juga pendidikan tentang lingkungan bisa terinspirasi dari hal-hal tentang masa lalu gitu Mbak. Monggo, saya yakin Yogyakarta khususnya Bantul itu wah, orang-orang anak muda yang kreatif itu sangat luar biasa banyaknya. Benar gitu. Tapi mungkin belum punya belum melirik tinggalan-tinggalan masa Hindu-Buddha itu belum dilirik. Nah sekarang punya pilihan lain gitu ya Mas Indra. Oh ini ada tentang apa gitu yang terkaitannya dengan Hindu-Buddha gitu. Itu bisa cuman kan memang kita juga kalau mau mengambil dari yang punya backgroundnya agama harus hati-hati juga. Kenapa harus hati-hati? Kita kan juga misalnya kita mengambil elemen agama Buddha, stupa misalnya ya. Pernah ada tuh dulu ada orang membuat batik dengan motif stupa. Terus ketika batik itu diagem, itu stupanya jatuh nuwun sewu di bagian belakang pucunya, pantatnya gitu loh Mbak. Terus ada orang yang berkeberatan. Itu kan simbol suci dari agama saya. Kok ditaruh di pantat terus didudukin. Nah, coba kalau misalnya yang muslim gitu, simbolnya masjid gitu terus ditaruh keinjak aja ya sama seperti itu. Jadi kita memang harus cukup punya rasa toleransi yang tinggi dalam meskipun itu bisa dikreativitaskan apa aja tapi ya tetap harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu, toleransi lah. Ajaran toleransi itu bukan digembar-gemborkan sekarang loh Mbak. Dari dulu itu ya sudah sangat diajarkan toleransi beragama. Nah kalau kita mau melihat misalnya dulu ada seorang raja bernama Rake Pikatan yang menikahi seorang putri namanya Pramodawardhani. Rake Pikatan itu beragama Hindu, Pramodawardhani itu beragama Buddha, kemudian dia bersama-sama membangun Sandi Plaosa. Sehingga itu bagaimana toleransi beragama itu sudah menjadi karakter orang-orang Nusantara sejak dulu kala gitu loh. Jadi kalau sekarang itu ada orang Sarah ya Mas Roy? Iya. Kalau Sarah ya janjane yo aneh. Polarisasinya tajam sekali. Jadi monggolah kita bersama-sama menggali lagi akar budayanya dari budaya kita sendiri yang itu adiluhung. Dan tadi Mas Indra itu menyebutkan wah banyak orang mengagumi budaya-budaya kita Nusantara, sangat mengagumi. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Jangan sampai nanti kita mau belajar bahasa Jawa ndak ning Leiden. Terus. Iya, malah justru orang-orang luar ini malah lebih fasih berbahasa Jawa halus Ibu daripada saya sendiri sebenarnya ya. Jadi kalau ketemu tuh malah kaget saya kenapa bisa lebih ahli berbahasa Jawa, ada kromo halus seperti itu wah. Saya malah jadi minder, insecure ini. Kalau di Bantul kayaknya ada hari berbahasa Jawa gitu Mbak ya. Sekarang masih ada nggak ya? Kurang tahu ya kalau saya. Mungkin di instansi tertentu ya Bu ya. Kalau di instansi pemerintah dulu ada, di sekolah juga kayaknya ada hari berbahasa Jawa. Kita kalau Kamis Paingan kan memakai sudah ya, sudah mulai pakaian budaya gitu. Ya monggo kita sambil sinau basa Jawi lagi. Iya. Saya tambah sedikit ya Mbak. Silakan Mas. Jadi perihal Ibu Nia tadi luar biasa sekali, berkemasan tapi ada batas-batas tertentu yang kita sedikit banyak harus mempelajari dulu Ibu. Nah, seperti yang kami lakukan itu kita di museum itu membuat konten Mbak. Membuat ya istilahnya youtuberan wong hanya 10.000 subscriber. Itu kita selalu ke situs-situs kecil ya. Karena situs kecil itu masih dalam pelukan masyarakat, benar-benar di tengah masyarakat. Ini kita simpel-simpel aja kok Mbak. Kalau ada plastik kita kumpulkan, kita ya sedikit banyak ngasih nyontoh lah nek ono plastik nang situs iki kita resiki dan lain-lain dan itu yang membuat ya sedikit demi sedikit bahkan dan kayak kita videokan karena video ini kan tidak akan usang ya Bu sebelum ada teknologi yang itu penting itu Mas Indra. Sekarang di Jogja kan lagi problem tuh masalah sampah. Iya benar sekali. Kita masing-masing nggak usah menuntut kita pemerintah dari dalam diri. Misalnya Mbak kalau kita menganut satu pemahaman aja dari yang dulu
di Jogja ini, Bantul ini dilewati 7 sungai suci, Sapta Sindava. Karena kita jangan membayangkan era Hindu-Buddha, era klasik itu seperti sekarang aspalnya hot mix. Jadi dulu itu semuanya pakai sungai. Makanya setiap lalu lintasnya ya Mas. Iya, setiap peradaban penting itu pasti di tepi sungai. Ada tidak jauh dari sungai. Banyak penemuan di tepi sungai seperti Delta Mangir itu kan suburnya luar biasa sekali. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Kita tahu ya konsep sederhana dari leluhur kita, bahwa kehidupan kita ini karena air. Nah sekarang sungai-sungai ini bagaimana kita tercemari akan sampah. Kalau saya melihat ini Mbak, terus terang saya saksi sendiri ya, melaku bengi-bengi itu beberapa toko tutup itu nanti udah plastik dari hasilnya sehari itu kuapyu. Iya ke sungai ya Mas. Ini kan terurai jadi mikroplastik, akhirnya kembali lagi ke dimaem ikan, kita maem ikannya. Makanya jangan heran banyak sel-sel darah kita yang sudah tercampur plastik. Jadi sedikit saja tentang yang peradaban klasik ini Trihita Karana ya Bu ya. Jadi kita mengagumi Tuhan jangan cuma dangak merasakan Tuhan yang berada di atas saja. Tuhan sekeliling kita, senyum masyarakat ini, Tuhan yang berupa alam semesta. Ayo kalau sudah ada truk sampah apa dikelola, bahkan sekarang bank-bank sampah ini di setiap desa ada. Makanya misalnya di tempat kami ini Mbak, konangan nganti buang sampah neng sungai kena denda 570.000. Nanti yang motoin dapat 250.000. Harus ditegasin agar sungainya bersih. Jadi sebenarnya ini apa hubungannya? Ya ada hubungannya karena leluhur kita dulu era Hindu-Buddha, era klasik mengajarkan kita tentang bagaimana mencintai keselarasan dengan alam semesta. Seperti itu Mbak. Wah ini menarik sekali nih sebenarnya. Baik, berbicara masalah YouTube tadi mungkin mau di ini Mas untuk linknya YouTube apa Mas? Biar kita bisa juga tahu gitu nanti. Tapi campur-campur ya Mbak, ada yang tentang museum, ada gitu. yang tradisi itu ada di Java Quantum. Java Quantum ya. Gitu. Quantumnya pakai Ki atau K? Karena kita lebih mengedepankan bahwa ilmu-ilmu leluhur, ilmu semesta itu aslinya adalah fisika yang belum terdefinisikan. Yang disebut kuantum, semua misteri yang belum terdefinisikan ini adalah kuantum yang suatu hari kita ketemu jawab. Kenapa kok kita kalau merawat tumbuhan itu tumbuhan berbalik baik sama kita? Jelas karena mengeluarkan oksigen ya Bu. Karena sekarang banyak pohon besar, demite akhirnya panas kan alam ini. Nah, hubungan keselarasan itulah yang sebaiknya kita pelajari lagi dari naskah-naskah kuno, dari sesuatu. Kita ambil nilainya Mbak, bukan kita harus kembali ke masa lalu seperti itu. Baik, sudah mendekati akhir dari talk show. Mungkin dari Ibu Nia ada yang ingin disampaikan lagi Ibu sebagai kesimpulan, monggo. Nanti habis itu Mas Indra ya. Baiklah, halo pemirsa setia Pesona Bara, Radio Pesona Bara. Monggo kita bersama-sama bangga atas apa yang sudah diberikan kepada leluhur kita. Ya. Bangga itu saya maknai sebagai sesuatu yang aktif, bukan pasif. Nek bangga itu ya ming seneng gitu aja. Tapi caranya bagaimana menunjukkan rasa kebanggaannya itu ya itu tadi, kita bisa melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Bentuk pewarisannya itu ya macam-macam tentunya, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Paling tidak adalah bahwa ketika kita ingin menjadi bangsa yang maju, tidak perlu menjadi orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Kita tuh akar budayanya tuh cukup kuat, zaman dahulu tuh sangat luar biasa kuat gitu. Mari kita kuatkan lagi, dan kita penguatannya itu sampai pada masyarakat luas menghargainya, karya kita yang mempunyai karakter kuat tersebut. Monggo generasi yang ada di wilayah Bantul khususnya generasi muda, monggo kita jangan segan-segan untuk melirik masa lalu. Masa lalu itu tidak semuanya buruk gitu. Banyak sekali kearifan lokal, kemudian ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari dan kita implementasikan untuk kepentingan masa sekarang dan masa depan. Itu Mbak Maya. Terima kasih. Bagus sekali ya. Monggo Mas Indra, silakan.
Saya sedikit melengkapi, menambah dari Bunia, karena Bunia udah lengkap sekali. Jadi hidup ini wang sinawang. Apa yang dikagumi kita, Singapura itu loh, mbok kayak Singapura mas, itu kalau kita belanja. Saya kerja di sana 6 bulan, kerja tidur, tidak bisa nyantai-nyantai seperti kita, ada perkutut, mabur, tiling soti dan lain-lain. Mau di Eropa negara mana? Saya digaji seperempatnya orang Eropa aja. Orang Eropa bilang ini belum cukup untuk hidup kami. Apa yang dilihat di TV-TV bule pada nyekel bedil itu tidak semuanya seperti itu. Di Eropa banyak bule yang isah-isah dan yang lain. Jadi banggalah akan apa yang kita miliki, karena tentu saja anak-anak muda di Bantul ini hebat-hebat, Mbak. Saya percaya seni budayanya luar biasa, keilmuannya, karya-karyanya luar biasa. Jadi pesan saya satu aja, seperti apa yang ada di Museum Sekartaji, membunyikan setiap jam 10 Indonesia Raya. Coba deh teman-teman semua, khususnya yang para muda ini, diresapi yang setansa 2 dan 3, yang kita jarang mendengar. Itu ada kesuburan tanah kita yang suci, tanah kita yang mulia. Itu aja didengerin, diresapi, kalian semua pasti akan mendapatkan banyak inspirasi untuk membuka peradaban dengan kemasan sekarang, sehingga menjadikan untuk berkehidupan yang lebih baik seperti itu, Mbak, kira-kira. Dan terus jaga kelestarian peninggalan era klasik yang tersebar di Kabupaten Bantul. Terima kasih. Semampu kita ya, Mas. Semampunya, tidak harus semuanya sama, Mbak. Dengan jalan dharma kita masing-masing. Kalau Mbak Maya bisa menyiarkan, itu sudah satu dharma yang luar biasa. Ibu Nia sebagai arkeolog, saya sebagai tukang gembar-gembor, itu sudah luar biasa. Kita semua saling melengkapi seperti baik. Oh, menarik sekali sebenarnya. Kalau 2 jam ini nggak cukup ya, Mas. 1 jam 2 jam ternyata. Iya. Baik, Juragan Kakung dan Putri pendengar setia Pesona Bara FM di mana saja Anda berada. Demikian tadi talkshow kita hari ini untuk hari Kamis 16 Agustus 2023 dengan Ibu Dr. Anda Nugrahani MA, dengan dosen arkeologi UGM dan juga Kepala Museum UGM ya Ibu ya. Kemudian dengan Mas Indra Suroinggeno, pemerhati budaya dan juga pemilik Museum Wayang Beber Sekartaji. Baik, semoga saja sampai semua yang sudah kita perbincangkan tadi bisa memberikan tambahan wawasan dan membuat kita tentunya lebih bijaksana lagi ya dalam untuk mengelola semua peninggalan-peninggalan yang ada di Nusantara, khususnya wilayah Kabupaten Bantul. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu Nia dan juga Mas Indra. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu dengan yang lebih menyenangkan ya. Saya kapan-kapan mampir ke museumnya ini Mas Indra. Baik, terima kasih. Selamat siang semua pendengar Pesona Bara FM. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.